Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Dwi Ratnawati, CGP Angkatan 8 Kota Surakarta dari SMA Negeri 2 Surakarta. Perkenalkan, nama saya Aris Yunianto, CGP Angkatan 8 Kota Surakarta dari SMK Negeri 7 Surakarta. Perkenalkan, nama saya Rani Nunu Sugianto, CGP Angkatan 8 Kota Surakarta dari SMK Negeri 2 Surakarta. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Bu Yuni. Terima kasih Pak Roni. Dengar-dengar hari ini Pak Roni mau mengadakan pusing ya nanti. Iya, hari ini mau mengadakan coaching dengan Pak Aris. Ya Pak Roni, nanti saya di sini sebagai posisi ingin menilai pelaksanaan coaching yang akan dilaksanakan Pak Roni sama Pak Aris. Akan saya sampaikan Pak Roni beberapa hal yang berhubungan dengan coaching yang akan dilaksanakan. Yang pertama, nanti perlu diperhatikan apakah dalam proses itu sudah terlaksana proses dengan alur tirta. Nanti mohon diperhatikan ya. Baik. Alur tirtanya dijalankan. Terus jangan lupa nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang harus disampaikan. Yang kedua, bagaimana nanti Kosi menanggapi respon yang telah diberikan coach itu juga akan menjadi satu bahan penilaian, gitu ya Pak Rani. Dan satu lagi, sekedar mengingatkan saja bahwa nanti pada proses coaching itu harus mengingat adanya faktor-faktor yang sudah kita pahami, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan terutama tujuan yang jangan sampai lupa yaitu memaksimalkan potensi kosi itu. Itu ya Pak Roni. Nanti silakan dilaksanakan. Nanti kita bisa dibicarakan umpan baliknya di akhir setelah kita mengadakan supervisi. Itu ya Pak. Siap ya. Selamat pagi Pak Aris. Silakan duduk. Terima kasih Pak Roni. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Tumben nih, ada apa ini? Ini saya datang ke Pak Roni Pak, ada perlu sedikit konsultasi dengan Pak Roni. Oke. Sebelum kita membahas atau diskusi kali ini, kira-kira obrolan kita itu tujuannya nanti apa nih Pak Aris? Saya mau konsultasi tentang anak Pak, pembelajaran pada anak ini apakah sudah benar atau belum? Pembelajaran anak. Memangnya kenapa Pak Aris dengan pembelajaran anak? Jadi ada satu anak ini kelihatannya dia bermasalah dengan sosial Pak. Jadi seperti introvert. Masalah sosial, introvert ya. Oke. Jadi saya sudah berikan sedikit pendampingan, tapi saya masih ada masalah ketika pembelajaran. Saya harus memberikan itu Pak, tugas berkelompok. Anak ini tidak bisa berkelompok. Tugas berkelompok. Jadi ada siswa dari Pak Aris itu ada yang ini ya, karakternya introvert, agak mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan temannya gitu ya Pak Aris ya. Kemudian kalau Pak Aris perhatikan itu kira-kira anak ini apakah punya masalah atau bagaimana Pak Aris? Secara keluarga itu tidak ada masalah Pak. Jadi di rumah tidak ada masalah, sudah berkonsultasi. Tapi memang pembawaan anak ini sulit bersosial, berkomunikasi dengan temannya itu sangat sulit. Sebagai guru kita bukan hanya memberikan materi kepada anak Pak, tapi juga memberikan bekal supaya si murid tadi bisa hidup di masyarakat. Itu yang masalah saya. Kemudian kalau dilihat dari perkembangan sosial anak-anak di kelas itu di kelas berapa Pak Aris? Itu kelas 11. Oh, kelas 11. Berarti kan dia sudah 1 tahun di kelas 10 kemarin ya? Apakah ada catatan dari guru BK atau wali kelas sebelumnya mengenai anak ini Pak Aris? Iya. Jadi catatan ketika anak ini diberikan tugas berkelompok Pak, itu malah kadang dia
apa namanya, menjadi akhirnya lebih itu Pak, berlebihan. Oh gitu. Jadi kadang marah-marah, kadang diam, karena apa namanya, tidak nyaman gitu nih. Tapi apa namanya, teman-temannya itu sudah mendukung. Jadi ketika saya berikan tugas diferensiasi, itu teman-temannya sudah paham. Kemudian Pak Aris sebagai guru pelajaran dan juga sebagai wali kelas itu apakah punya rencana khusus Pak untuk agar anak ini mungkin bisa lebih terbuka, bisa lebih bergaul dengan teman-temannya kayak teman-teman yang lain gitu Pak Aris? Rencana-rencana khusus ini Pak, ini yang agak saya bingung. Satu, saya itu sudah berkomunikasi dengan anak secara pribadi. Anak sudah saya berikan pendekatan, saya berikan arahan, dan anak sudah apa namanya, bisa membuka diri. Ini masalahnya, ini materi yang sulit seperti ini, dia sudah membuka diri. Kemudian ini saya untuk pembelajaran saya lakukan diferensiasi. Jadi ketika yang lain berkelompok, anak ini saya berikan tugas tidak berkelompok. Jadi ini saya takutnya ada kecemburuan di kelas Pak. Ada kecemburuan di kelas, nanti malah menjadikan satu yang pembelajaran tidak kondusif. Itu yang saya takutkan Pak. Terus apakah ini sudah dikomunikasikan dengan teman-teman sekelasnya gitu bahwa anak tersebut memang dalam pendampingan Pak Aris atau bagaimana Pak? Sehingga anak ini mungkin mendapatkan perlakuan yang agak berbeda ya atau spesial gitu ya untuk menumbuhkan jiwa sosialnya tadi ya. Iya. Jadi apa namanya? Secara sosial nih, secara kelas itu anak-anak teman-temannya sudah paham kalau ada perbedaan Pak. Ada perbedaan, ada apa namanya, diferensiasi. Tapi kan ada itu Pak, anak-anak yang memang spesial itu ketika dia malas atau apa, nanti dia malah ikut-ikut dengan perilaku ini. Jadi pura-pura tidak mau sosial, pura-pura marah dan lain-lain hanya untuk mendapatkan diferensiasi seperti anak tadi. Gitu Pak. Kemudian rata-rata banyak yang mendukungnya seperti ini Pak. Mereka tuh cenderung diam, membiarkan si anak ini berbuat berbuat seenak hati gitu nih, berbuat seenak hati, tapi mereka diam. Misalkan dia marah, itu mereka juga diam. Nah, saya takutnya ini juga nanti menjadi pemicu anak ini, loh kok aku didiamkan, seperti itu malah ini yang saya takutkan seperti itu. Jadi kemudian yang Pak Aris harapkan itu apa dari siswa tadi? Yang saya harapkan, saya berharap dia bisa berlatih sosial. Ini yang saya targetkan, dalam semester ini anak ini sudah bisa belajar berkelompok ya maksimal minimal 3 orang. Minimal 3 orang, dengan 3 orang itu dia bisa berkolaborasi, dia bisa bekerja sama, dia bisa berkomunikasi, itu sudah jadi target. Oke. Kemudian apa rencana Pak Aris agar tujuan tadi itu dapat tercapai Pak Aris? Saya akan berikan perlakuan, saya akan buat kelompok dari 2 orang. Oh ini ya, jadi kayak pembiasaan gitu ya, pelatih gitu ya. Jadi misalkan ada tugas berkelompok itu, saya akan berikan, si A dengan ini, dan itu akan saya lakukan terus sampai si
anak ini nyaman dengan si A, ya, dengan teman yang satu tadi. Kemudian setelah merasa nyaman, saya akan berikan tambahan teman lagi. Apakah ada kriteria khusus teman yang mendampingi itu, Pak? Oh, itu teman yang komunikatif, Pak. Oh, Satu dia komunikatif, kemudian dia bisa kerjasama dengan saya, kemudian apa namanya sabar, karena harus memperhatikan perilaku si A. Jadi tadi Pak Aris menyampaikan bahwa untuk melatih sosial anak yang introvert tadi ya, itu nanti Pak Aris mencoba untuk melatih berdiskusi dengan kelompok dengan temannya yang memang temannya itu dia punya keahlian khusus, ibaratnya itu lebih menonjol dengan yang lain untuk membimbing ya. Itu bagus sekali Pak Aris untuk melatih anak ini biar nanti kedepannya juga sudah mulai istilahnya itu jiwa sosialnya itu mulai kebangun ya. Kemudian mungkin Pak Aris punya strategi yang lain selain itu? Saya bekerja sama dengan BK. Oh iya. BK gimana Pak Aris? Itu ya saya mintai dukungan supaya dari BK juga memberikan perlakuan yang sama atau mungkin mencarikan teman untuk anak ini supaya tadi misalkan target saya 1 semester itu bisa mungkin berjalan 4 bulan, 3 bulan sudah selesai. Iya, bekerja sama dengan guru BK ya, biar secara insentif ikut membantu mengembangkan potensi dari anak ini ya. Kemudian saya juga minta guru teman guru yang kira-kira bisa saya ajak bersama, yaitu guru yang sabar atau guru yang komunikatif untuk membantu membimbing anak ini. Iya. Kira-kira mau dilakukan kapan ini Pak Aris? Segera Pak. Jadi karena target saya 1 semester ya. Kemudian ini sudah saya lakukan segera. Terus kira-kira Pak Aris butuh dukungan dari siapa saja nih untuk bisa melaksanakan kegiatan ini? Saya butuh dukungan dari teman guru untuk menjaga perasaan si anak. Kemudian dukungan dari teman-teman sekelas dan dukungan wali kelas. Dan terutama dukungan dari orang tua. Terus nanti dari kegiatan ini itu indikator keberhasilannya nanti apa nih Pak Aris nih? Indikator keberhasilan anak bisa berkelompok. Iya. Minimal 3 orang atau 4 orang bisa bersama. Oke. Terus komitmen Pak Aris nih dalam menjalankan rencana tadi bagaimana nih? Pak, kalau rencana tadi sudah benar ya Pak, sudah tepat, saya akan komitmen untuk menjalankan itu sepenuh hati Pak. Kemudian semangat dan konsisten untuk membimbing anak ini. Oke, mudah-mudahan nanti dari apa yang direncanakan Pak Aris nanti bisa dapat ditindaklanjuti dengan baik ya Pak Aris ya, sehingga nanti anak ini bisa punya jiwa sosial dengan bersosialisasi dengan siswa-siswa yang lainnya. Kemudian jadi tadi Pak Aris sudah menyampaikan problemnya dan sudah dapat ide baru. Mungkin Pak Aris bisa menyimpulkan nih, dapat apa nih ngobrolan kita hari ini nih? Dari pertemuan kita hari ini Pak, dapat saya simpulkan bahwa rencana tindakan yang akan saya jalankan itu sudah benar. Dari sini saya akan segera menindaklanjuti melanjutkan apa yang sudah saya rencanakan. Kemudian saya
bisa saya harus mendapatkan dukungan dari guru, kemudian dari teman sekelas dan terutama orang tua supaya bisa memperlancar tindakan saya. Oke. Oh, bagus Pak Aris, nanti ini ya. Saya mau itu tuh lihat progresnya nih nanti setelah tindak lanjut ini tuh kayak apa gitu. Ya, akan saya segera lanjutkan, kemudian nanti saya akan berikan perkembangannya kepada Pak Anu. Oke. Jadi baik, nanti saya tunggu ya. Baik, itu obrolan kita hari ini. Kalau ada apa-apa nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya, Pak. Siap. Saya juga butuh share seperti ini. Oke. Baik, selamat pagi Pak Aris. Jadi, makasih. Ya. Selamat siang Pak Roni. Selamat siang Bu Yuni. Bagaimana kabarnya tadi? Sudah melakukan coaching? Iya, tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Aris. Apa yang Pak Roni sudah lakukan tadi? Coba bisa diceritakan. Oh ya, tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan tahapan theta, di mana tadi saya sudah menanyakan tujuan dari coaching ini, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian menanyakan tanggung jawab kepada Pak Aris dari masalah yang sudah dihadapinya. Oh iya, baik. Dari ungkapan Pak Roni saya bisa menangkap bahwa alur theta yang diterapkan di awal observasi tadi sudah Bapak laksanakan dengan baik, dan kompetensi yang dipilih tadi untuk mendengarkan aktif juga sudah dilaksanakan. Mungkin ada kompetensi lain Pak yang mau dikembangkan nantinya? Iya, saya akan mengembangkan lagi untuk kompetensi mendengarkan aktif ya Bu Yeni, dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh iya, betul Pak Roni. Tadi juga dari proses coaching tadi juga saya bisa menangkap tadi bahwa pertanyaan berbobot juga sudah diutarakan. Cuman mungkin ke depannya nanti bisa ditambah lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa mendukung untuk pelaksanaan coaching lebih lancar lagi. Itu ya Pak Roni. Ada yang mau diungkapkan lagi Pak Roni? Sudah Bu Yuni. Ya, terima kasih kehadiran Pak Roni sudah memberi gambaran pelaksanaan tadi. Semoga nanti apa yang dilakukan proses coaching tadi bisa bermanfaat baik bagi Pak Roni maupun bagi rekan lain ya. Nanti biar untuk ambil pelajaran. Terima kasih Pak Roni. Kita ketemu lagi di pertemuan besok untuk membahas topik-topik yang lain. Baik, selamat siang Pak Aris. Selamat siang Pak. Jadi hari ini nanti Pak Aris mau melakukan coaching dengan Bu Yuni ya. Benar Pak. Kebetulan nanti saya sebagai observer. Nah, di mana nanti akan ada beberapa penilaian dan pengamatan. Diantaranya adalah nanti dalam proses coaching itu apakah sudah sesuai dengan alur theta atau belum. Iya Pak. Kemudian apakah nanti Pak Aris sudah memberikan penilaian berbobot dan yang menantang. Kemudian nanti bagaimana respon coach terhadap coach dalam pemecahan masalah. Kemudian perlu diingat juga bahwa dalam proses coaching nanti itu ada beberapa prinsip yang perlu diingat, diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Semoga nanti coachingnya dapat berjalan dengan baik ya Pak Aris ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Salam Bu. Selamat pagi Bu. Gimana Bu ini kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Kemarin kita ada janjian untuk coaching gitu. Iya Pak. Nah ini kita hari ini bisa coaching, bisa share-share, mungkin kita bisa saling membantu Bu. Saya punya permasalahan dalam pembelajaran saya Pak di kelas. Apa itu Bu? Begini Pak, akhir-akhir ini ya dari pembelajaran yang saya berikan, saya itu melihat kondisi anak-anak itu yang ada beberapa yang tidak berminat ataupun kurang semangat Pak dalam belajar di kelas. Minat siswa nggih. Kemudian yang lain? Ya itu Pak sikap Pak. Jadi anak-anak terkesan
ada beberapa yang cuek dengan permasalahan pelajaran yang saya berikan begitu Pak. Jadi pertemuan hari ini kita akan bahas tentang minat siswa dari yang kemudian bertindak cuek gitu Ibu. Fokusnya apalagi yang kita bisa target Ibu hari ini? Iya, dari pertemuan hari ini saya mengharapkan nanti saya dapat masukan juga dari Pak Aris tentang pembelajaran saya. Jadi target saya nanti saya ada perubahan Pak. Jadi siswa-siswa yang saya anggap tadi kurang berminat terhadap pelajaran saya, nantinya dari pertemuan ini saya menginginkan nanti bisa dapat suatu langkah yang bisa saya ambil Pak untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi dari pertemuan hari ini nanti diharapkan Ibu bisa mendapatkan target perubahan sikap dari siswa Ibu, dari perencanaan yang sudah Ibu buat. Gitu. Kira-kira Bu, dari masalah ini Ibu bisa ceritakan penyebabnya kira-kira apa? Ya Pak, saya mengamati Pak, penyebab mereka itu tidak minat itu ada beberapa hal Pak. Yang pertama itu karena mungkin menganggap pelajaran saya yang sulit Pak. Jadi kadang anak itu kalau sudah merasa nggak bisa, rasa jiwanya untung itu loh Pak. Semangat itu nggak bisa kok sulit itu Pak, itu yang pertama. Terus yang kedua karena pengaruh teman mungkin Pak. Pengaruh teman kan mungkin yang tidak bisa itu beberapa ngumpul jadi satu sehingga mereka itu semakin kurang fokus terhadap pelajaran. Sementara bagi yang tertarik saya lihat tidak masalah Pak, yang lain itu semangat juga. Jadi ada beberapa gitu Pak. Dari analisis Ibu ini, Ibu sudah apa yang sudah dilakukan? Ya, saya mencoba mencari Pak untuk mendapatkan solusi, bertanya ke guru lain tentang pembelajaran yang sudah saya berikan. Karena selama ini saya menyikapi hal tersebut, anak itu saya diamkan Pak. Jadi kalau dia mungkin saya hanya berpikiran, dia nggak minat di pelajaran saya, dia minat di pelajaran yang lain, biarin aja. Jadi Pak, awalnya seperti itu. Terus saya berpikir akhirnya bahwa saya mengajar harusnya adil juga. Walaupun dia tidak berminat, artinya juga saya memberikan pembelajaran ke dia. Mungkin tadi Pak, dia tidak minatnya itu ada penyebab. Dan itu mungkin juga bisa selain dari dirinya, dari saya juga yang tidak memperlakukan yang baik kepada dia. Itu Pak, saran saya Pak. Sudah pernah berkonsultasi dengan guru lain mungkin? Atau mungkin dari BK? Iya Pak, untuk kasus-kasus anak yang malas itu memang sebenarnya sudah saya sampaikan ke BK Pak. Cuman saya berpikir anak tersebut tidak mudah berubah karena mungkin permasalahan di BK tidak mengetahui detail tentang pas saya pembelajaran. Mungkin penyebabnya saya berkesimpulan hanya khusus dengan saya dalam pembelajaran saya Pak. Gitu. Begitu. Jadi dari analisis Ibu ini, Ibu sudah memperlakukan pembelajaran diferensiasi, kemudian mencoba untuk memperbaiki gitu dari siswa ini. Kira-kira dari tindakan Ibu dari angka 1 sampai 10, Ibu sudah berapa? Nilai berapa itu? Iya, dari awal tadi saya dengan bertanya teman tadi Pak, saya mendapatkan gambaran tadi dengan mengubah pembelajaran tadi, saya ingin dengan rencana yang nanti saya akan laksanakan, saya ingin sudah merasa bisa mencapai nilai 8 Pak. Apabila rencana saya tadi akan bisa terlaksana. Oh ya. Berarti sudah nilai 8 itu sudah nilai tinggi Bu. Tinggal mencoba menganalisis dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk bisa mendapatkan nilai 10. Kira-kira apa Bu? Dukungan yang bisa didapatkan. Mungkin dari secara langsung atau tidak langsung. Iya. Gini Pak, saya dengan mengadakan perubahan di pembelajaran saya. Perubahan nanti saya juga minta dukungan dari yang pertama itu orang tua. Melalui biasanya grup orang tua kan ada Pak. Saya nanti akan meminta motivasi dari orang tua bahwa sekarang itu belajar memang
anak harus aktif dan sebagainya seperti itu. Terus dukungan dari wali kelas yang biasanya saya mengingatkan ke anak itu wali kelas sering ketemu. Itu saya ingin nanti apa yang rencana akan saya berikan ke anak ya mengharapkan dukungan dari wali kelas juga. Wali kelas, kemudian orang tua, mungkin bisa dukungan teman juga Pak. Iya. Iya karena teman tadi kan ada yang semangat juga Pak. Itu perlu saya lakukan juga Pak. Benar itu. Proses dari teman ini mungkin nanti Ibu bisa mendapatkan apa namanya percepatan Ibu. Jadi ada beberapa orang yang mengingatkan itu mungkin akan lebih bagus lagi. Kemudian dari materi Bu, tadi materi sudah dibuat terdiferensiasi. Ya rencananya seperti itu Pak. Nanti untuk mengantisipasi tadi kan selama ini biasanya anak itu duduk yang sefrekuensi ya Pak. Ya, tadi yang malas campur ya. Ini kan seperti itu bisa menular yang jelek ke temannya. Akhirnya dengan diferensiasi nanti saya membagi kelompok. Nanti anak-anak yang seperti itu akan saya pisah yang pertama gitu. Saya pisah sehingga kegiatan pembelajaran nanti saya ubah dari selama ini lebih banyak mendengarkan dari saya. Nanti akan mengubah untuk anak itu bisa berkomunikasi dengan kelompok. Sehingga peluang untuk dia tidak memperhatikan itu sangat kecil Pak. Karena kelompok nanti dituntut ada penilaian kelompok, ada saling membantu dan sebagainya. Ya, dari ini ya Bu ya, dari identifikasi yang Ibu lakukan, itu Ibu sudah membuat apa namanya dukungan itu sangat banyak Bu. Kira-kira ya sekarang untuk rencana aksi Bu, Bu Yuni ini kira-kira yang paling bisa dilakukan apa Bu? Dari dukungan teman, kemudian dukungan wali kelas, kemudian dukungan orang tua dan materi terdiferensiasi. Kira-kira yang bisa Ibu lakukan? Iya, ini yang karena menurut analisa saya ya Pak ya, nggak tahu nanti minta masukannya ya Pak ya. Saya dukungan yang saya utamakan dari teman Pak, karena ini saya proses perubahan saya titik beratkan pada nanti bentuk pembelajaran di kelas. Jadi dengan adanya kelompok kan dukungan dari teman itu sangat dibutuhkan sekali. Karena nanti ada proses pembelajaran yang baru yang tidak selama ini kita laksanakan dan nanti keterlibatan siswa-siswa itu dari semua yang istilahnya tingkat pengalamannya tinggi, sedang dan bercampur. Nah, jadi saya sangat sangat mengharapkan dukungan dari teman nanti akan lebih berpengaruh untuk perubahan ke anak-anak yang kurang minat tadi. Yang Ibu lakukan nanti apa? Saya lakukan tadi nanti setelah membentuk kelompok berkelompok tadi ya. Yang berkelompok nanti saya akan meminta tagihan dari kelompok itu dengan menyesuaikan ya kesenangan mereka sehingga lebih berminat. Maksud saya seperti itu. Nanti saya minta untuk berpresentasi dengan satu kelompok dan saya mengharapkan nanti setiap kelompok harus punya andil semua sehingga dia yang malas nanti akan dengan adanya permasalahan kelompok dia akan lebih aktif lagi dan diharapkan menurut saya nanti anak itu lebih tertarik. Oh ternyata belajar fisika itu tidak hanya ngitung angka begitu Pak. Jadi ada proses harus menyampaikan, ada proses yang baru yang didapat dari diskusi kelompok. Gitu Pak. Dari rencana aksi, Ibu akan membuat satu metode pembelajaran Ibu berkelompok. Ini sangat bagus Bu. Apalagi kalau ditambah juga dengan perangkat penilaian. Jadi perangkat penilaian bisa diberikan kepada anak. Jadi nanti dia akan bersemangat untuk mencapai target tersebut. Ini bisa ditambahkan Ibu. Ya. Kemudian berapa bulan kira-kira untuk seperti ini bisa mencapai target? Yang ini tadi ada anak berkelompok yang sekarang katanya circle itu. Iya. Iya, circle itu. Kira-kira berapa bulan targetnya untuk? Target saya itu 1 semester, Kak. 1 semester. Bisa berjalan dengan konsisten. Itu. Karena ini kan kelas 10, Pak. Jadi awalnya juga saling memahami, jadi belum pernah mungkin metode di SMP belum pernah. Iya. Teman baru, lingkungan baru, kemudian guru baru, mungkin juga materi-materi baru harus berikan secara perlahan gitu. Kayak gitu.
Kemudian apa kira-kira nanti ada gangguan apa, Bu? Iya, gangguannya Gangguan tadi yang bisa kira-kira nanti akan muncul dan Ibu harus antisipasi itu? Ya, tadi gangguannya mungkin ada hanya 1-2 anak yang masih tetap belum bisa tersolusikan. Itu menjadi satu gangguan, Pak. Iya. Karena harapan kita semuanya nanti bisa berubah, tapi kita kan tidak tahu pada pelaksanaan nanti apakah semuanya bisa menikmati proses yang baru atau mungkin masih ada 1-2. Oh iya. Tapi ada dari sekian beberapa anak tadi ada peningkatan, Pak. Oh iya. Seperti itu. Juga ada kemungkinan tadi kendalanya seandainya ada satu saja anak yang kurang minat nanti masih mengganggu proses pembelajaran. Berarti masih kita toleransi, Bu. Misalkan 1 atau 2 itu kita harus cari solusi lagi. Benar, Bu, itu. Dari sini, Bu, dari tujuan, kemudian identifikasi tadi yang Ibu lakukan analisis, kemudian rencana, Bu Yuni berencana untuk membuat kegiatan pembelajaran berkelompok, kemudian dengan rangka pembelajaran. Kita masuk ke berikutnya, yaitu apa komitmen dari Bu Yuni untuk bisa membuat rencana ini berjalan sesuai dengan target. Iya, komitmen saya setelah nanti saya memperlakukan rencana tadi, Pak, saya berharap itu bisa konsisten dalam pembelajaran sampai akhir semester. Oh iya. Nah, seperti itu, Pak. Nanti di akhir semester kita analisa lagi apakah ada kenaikan progres yang tinggi atau gimana, nanti kita analisa lagi, Pak. Seperti itu. Saya harapkan dari yang kita diskusikan hari ini, Ibu bisa jalankan, dan saya berharap nanti ada perkembangan. Karena dari perkembangan yang dari kelas Ibu, nanti akan berimbas pada kelas yang lain. Iya, betul. Jadi nanti kita akan lebih ringan mengajar di kelas-kelas yang tingkat di atasnya, dan bahkan sekolah kita. Iya. Dari sini, Bu, kira-kira apa yang bisa Ibu rumuskan dari pertemuan kita hari ini? Iya. Baik, Pak. Ya bisa saya ambil bahwa tadi dari kita diskusi pertemuan ini ada dukungan minimal yang pertama ya, ada dukungan dari Bapak. Terus ada yang kedua tambahan solusi tadi ya, Pak. Ya. Tadi rencana saya belum menampilkan di sisi penilaian, nanti akan saya pikirkan, Pak, metode penilaian yang nanti mungkin ada hubungannya dengan peningkatan minat anak saya. Baik, selamat siang Pak Aris. Siang Pak Roni. Baik, tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Yuni ya? Iya. Ya. Bisa melakukan coaching dengan Bu Yuni dengan masalah anak yang kurang minat sehingga mengganggu dalam kelas. Oke. Apa saja yang sudah Pak Aris lakukan saat melakukan coaching? Saya tadi sudah mencoba untuk memfokuskan tujuan dari coaching, kemudian meminta Bu Yuni untuk menganalisis dari permasalahan tersebut, kemudian saya minta Bu Yuni memprioritaskan dari beberapa solusi tadi. Bu Yuni memilih untuk membuat pembelajaran untuk berkelompok, kelompok, sehingga nanti diharapkan anak yang tidak minat kemudian bergabung dengan siswa yang berminat sehingga akan meminimalisir. Jadi anak akan lebih berminat untuk mempelajari fisik. Oke, dari coaching kali ini kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan oleh Pak Aris? Pertanyaan berbobot. Oh iya. Jadi karena saya tadi hanya mengganti di bidang materi saja. Saya belum masuk ke bidang materi dari Bu Yuni. Saya coba untuk belajar bagaimana membuat fisika itu juga asik. Dan saya juga belum masuk bagaimana sosial dari siswa itu dianalisis. Oke, dari observasi yang saya lakukan tadi, Pak Aris sudah melakukan langkah-langkah detail. Ya, Pak. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tadi juga sudah banyak istilahnya itu
mengeluarkan ide-ide dari Bu Yuni tadi yang mungkin sebelumnya belum terpecahkan jadi terpecahkan. Semoga nanti dengan berjalannya waktu Pak Aris masih bisa mengembangkan kompetensi ini. Baik, itu saja Pak Aris. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat siang Bu Yuni. Iya, selamat siang Pak. Saya dengar hari ini Bu Yuni mau mengadakan coaching ini. Iya. Siapa coachingnya Bu? Pak Roni Pak. Pak Roni. Sebagai coachingnya. Iya. Saya harapkan nanti Bu Yuni sebagai coach akan menerapkan nilai Tirta gitu, Iya. alurnya sesuai dengan alur Tirta, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, kemudian memberikan respon kepada coaching. Iya. Kemudian saya mengingatkan prinsip-prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Dari sini nanti akan saya sebagai observer akan mengobservasi dari kegiatan coaching ini. Iya. Saya harapkan semuanya dapat berjalan dengan baik sehingga memaksimalkan coaching. Iya, iya Pak. Oke Bu Yuni, selamat siang. Selamat siang. Silakan hari ini pertemuan ini Pak Roni mau membicarakan apa? Baik, ini mau cerita ya Bu ya. Iya. Nanti kadang saya itu masih bingung kenapa ya Bu Yuni ya. Jadi kalau jam pelajaran saya itu jam ke-9 ke-10 itu kok akhir-akhir ini anak-anak itu sering nggak semangat ya Bu Yuni. Kadang ada yang tidur, kadang ada yang main HP gitu Bu. Iya. Jadi itu yang baru saya alami di dalam minggu-minggu ini Bu Yuni. Begitu ya. Kalau begitu bagaimana Pak Roni bisa mengungkapkan tujuan pertemuan kita ini apa? Ya tujuannya nanti dari pembicaraan kita hari ini tuh agar pembelajaran saya di jam 9 dan ke-10 itu sama semangatnya ketika jam 1 ke 2 begitu ya. Iya Pak Roni, kalau boleh saya simpulkan, Pak Roni punya permasalahan, itu anak-anak yang di jam-jam akhir itu ada tidak semangat lagi belajar dan mungkin kadang ada yang nyambi HP gitu Pak. Dan tujuannya, kalau menurut yang diungkapkan Pak Roni tadi, yaitu bagaimana mengkondisikan agar anak-anak nanti pada pembelajaran itu bisa sama ya Pak ya, dari jam 10 semangatnya tetap ada. Gitu. Kalau gitu, ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini apa Pak Roni? Jadi saya nanti inginnya itu ada solusi, jadi ada solusi, mungkin ada plan, rencana tindak lanjut agar saya bisa mengkondisikan ketika PBM saya itu nanti anak-anak itu punya motivasi yang sama ketika jam 1-2 sehingga proses PBM itu dapat tercapai. Iya Pak, memang itu tugas kita ya Pak ya sebagai guru harus mengkondisikan anak. Dan sekarang saya mau mengungkapkan Pak, mungkin Pak Roni bisa menceritakan bagaimana sebenarnya Pak Roni punya kesempatan ya untuk mengadakan perubahan terhadap anak tersebut. Kira-kira kesempatan apa yang dipunyai Pak Roni dan kalau diukur dari nilai itu kesempatan itu bisa berapa nilainya? Ya kesempatannya ya saya punya kesempatan ya bisa 7-8. Oh iya. Bagus. Dari kesempatan itu Pak Roni juga punya kekuatan, mungkin bisa mengungkapkan kekuatan apa yang dimiliki Pak Roni untuk bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Jadi kekuatan di saya ya karena saya itu sering berkomunikasi dengan anak. Jadi nanti melalui komunikasi ini mungkin nanti saya jadi tahu apa sebenarnya yang dihadapi anak-anak tadi. Itu. Iya. Ya baik Pak Roni juga punya kelebihan kekuatan tadi ya, komunikasi yang baik sehingga menurut saya nanti komunikasi kekuatan yang dimiliki Pak Roni bisa untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini Pak. Nanti
Pak Roni bisa menggambarkan peluang yang akan diambil itu kira-kira apa terhadap permasalahan Bapak ini? Jadi permasalahan tadi kan ini ya Bu, saya memikirkan itu kayaknya butuh inovasi Bu. Gitu. Jadi kan di jam-jam kritis ya, jam Iya. ke 9-10 itu kan anak-anak kan sudah capek, sudah lelah, kemudian sudah ngantuk, mungkin juga lapar. Iya. Kayaknya butuh sesuatu yang baru ini Bu. Iya, iya. Gitu. Jadi saya mikir kok kelihatannya itu saya mau ini Bu, apa menerapkan ice breaking gitu ya. Jadi ice breaking di mana nanti saya akan mengagendakan membuat suatu ice breaking game yang menarik, Iya. kemudian yang menyenangkan, gembira, sehingga di jam-jam tersebut itu siswa tidak langsung fokus pada proses pembelajaran, tapi ada kayak refresh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu saya akan mencoba juga untuk teknik pernafasannya Bu. Jadi akan saya mencoba teknik pernafasan menggunakan teknik stop, di mana ini nanti tujuannya agar anak-anak itu kembali berfokus lagi. Iya, iya. Kembali berfokus lagi, dan nanti saya juga akan mencoba untuk mindfulness, untuk melatih konsentrasi. Iya. Itu rencana saya Bu Yuni. Itu ya. Ya, untuk yang diungkapkan Roni tadi sudah bagus ya gambarannya, saya bisa menangkap. Kalau boleh tahu, dari dua alternatif tadi kira-kira yang diprioritaskan Pak Roni yang mana ya? Apakah speaking-nya atau mindfulness-nya kan sama-sama bagus juga, cuman kadang kita perlu prioritas Pak di salah satu dulu. Gitu kan? Jadi mungkin di awal-awal saya akan memprioritaskan di ice breaking-nya Bu, karena itu nanti akan menggugah mungkin yang tadi ada anak-anak yang mager, malas gerak, gitu ya. Posisinya mungkin tidur, kemudian posisinya tidak bersemangat, itu nanti saya akan mencoba untuk bikin ice breaking yang menarik dengan sekaligus mereka akan bergerak dan mengikuti kegiatan itu. Dan juga mungkin setelah itu nanti di proses pertengahan pembelajaran atau masuk ke jam ke-10-nya, saya akan coba untuk yang mindfulness-nya. Oh iya. Iya Pak, saya sudah menangkap apa permasalahan tadi, dan juga kira-kira identifikasi masalah sudah Bapak sampaikan. Selanjutnya rencana tadi ya, rencana aksinya tadi sudah disinggung sedikit gitu ya. Kira-kira saya melanjutkan ke rencana aksi yang sudah Bapak rancang tadi. Jangka waktu untuk berapa rencana yang nanti dilaksanakan agar tercapai apa yang akan diharapkan oleh Pak Roni? Baik, rencana aksi ini akan segera saya tindak lanjuti Bu Yuni. Jadi nanti di dalam minggu ini saya akan mengagendakan membuat kumpulan ice breaking. Jadi itu nanti akan saya agendakan setiap mata pelajaran saya ketika mata pelajaran, sehingga nanti ice breaking-nya itu setiap pertemuan beda-beda Bu. Jadi nanti minggu ini akan saya tindak lanjuti yang menuangkan dalam rencana pembelajaran saya di ice breaking yang berbeda-beda. Kemudian di minggu depan itu sudah langsung saya terapkan dalam proses pembelajaran. Begini Pak, bagaimana ukuran keberhasilan yang diharapkan Pak Roni dari proses ini? Jadi ukuran keberhasilannya itu adalah nanti saat proses PBM itu dapat berjalan dengan baik, di mana tadi yang awalnya itu anak-anak tidak bersemangat, kemudian tidak fokus, nanti pas di pelajaran saya jam ke 9-10 ini
itu anak-anak bisa kembali fokus, kemudian tujuan pembelajaran dapat tercapai. Iya, ya Pak. Tentunya dalam pelaksanaan aksi tadi kita terkadang mendapatkan gangguan. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Pak Roni terhadap gangguan-gangguan yang akan muncul? Ya, mungkin ada saja ya Bu ya, karena kan kita nanti akan mengelola satu kelas ya. Mungkin ada saja anak-anak yang mungkin masih acuh atau tidak peduli atau menganggap itu sebagai membosankan. Tapi nanti saya akan coba berusaha ketika ada anak-anak seperti itu, nanti saya akan menerapkan segitiga restitusi Bu untuk anak-anak mungkin yang tidak terlibat dalam kegiatan. Iya, Pak Roni tadi mengatakan kemungkinan gangguan tetap ada dan solusi juga sudah diungkapkan tadi ya. Mungkin dengan segitiga restitusi nanti diharapkan ada gangguan itu bisa diselesaikan, ya Pak ya. Tentunya setelah Bapak melaksanakan aksi, kira-kira komitmen Bapak apa ya terhadap aksi yang sudah dilaksanakan tadi? Ya, komitmen saya ya saya akan menjalankan ini, melaksanakan ini secara kontinu. Jadi secara kontinu di dalam proses pembelajaran. Tentunya dalam langkah yang Pak Roni ambil, Pak Roni butuh bantuan ya. Dari mana saja bantuan yang diharapkan Pak Roni bisa nanti untuk membantu penyelesaian masalah ini? Ya, tentunya bahwa nanti support dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dari wakaf kurikulum, pengajaran, kemudian dari teman-teman sejawat itu dibutuhkan sehingga kita bisa saling berkolaborasi, mungkin menyusun tracking-nya bareng, kemudian metode mindfulness bisa kita rumuskan bareng-bareng. Iya Pak Roni, bagus memang rencana yang Pak Roni utarakan tadi sebenarnya sudah mencakup pada permasalahan yang Bapak ungkapkan di awal. Jadi dengan gambaran rencana yang Bapak laksanakan tadi, saya kira sudah sangat relevan dengan permasalahan. Semoga nanti dari pembicaraan ini dengan langkah yang sudah diungkapkan, Pak Roni bisa segera menerapkan. Nanti bisa dalam perjalanan kita analisa lagi ya mungkin Pak Roni. Jadi dari kelanjutan coaching kali ini, Pak Roni bisa mengungkapkan mungkin tindak lanjut coaching besok? Iya, jadi dari pembicaraan pada hari ini, jadi saya jadi tahu bagaimana cara membangkitkan semangat anak-anak tadi ya Bu ya di jam pelajaran 9-10 yang tadinya tidak semangat, kemudian tidak termotivasi. Nah, saya akan tadi menggunakan metode ice breaking dan metode mindfulness serta teknik pernapasan stop tadi untuk mengajak anak-anak untuk bersemangat lagi. Iya Pak, terima kasih sudah mengungkapkan dari pembicaraan kita tadi sudah terlihat nyata ya langkah-langkah yang mau diambil Pak Roni untuk penyelesaian masalah Pak Roni. Sehingga nanti di pertemuan yang akan datang nanti kita bisa membahas lagi kelanjutan dari aksi yang sudah dilaksanakan Pak Roni untuk lebih meningkatkan lagi. Semoga apa yang diucapkan Pak Roni segera terwujud, anak-anak segera ada perubahan arah yang baik dan nantinya pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Gitu ya Pak Roni, silakan dilaksanakan. Saya juga sangat mendukung langkah-langkah yang sudah Bapak rencanakan. Hanya bisa mendoakan semoga nanti dalam pelaksananya bisa berjalan dengan lancar. Demikian Pak Roni. Terima kasih waktunya. Iya, sama-sama. Monggo nanti ditunggu pertemuan berikutnya. Selamat siang. Selamat siang Bu Yuni. Siang Pak. Bagaimana tadi observasinya dengan coach Pak Roni? Iya Pak, saya tadi mengajarkan
di coaching, dimana saya sebagai coach Pak Roni tadi sudah berjalan dengan lancar. Hasilnya apa? Ya tadi dari coaching yang saya laksanakan, tadi Pak Roni sudah mengungkapkan permasalahannya, dan dari tanya jawab tadi Pak Roni juga sudah memberikan gambaran. Tadi ada tujuan coaching tadi, terus yang kedua identifikasi masalah sudah dilalui, sedangkan yang ketiga rencana aksi Pak Roni tadi sudah mengungkapkan rencana-rencana Pak Roni mau memberlakukan apa terhadap siswa dengan masalah yang muncul gitu Pak. Iya. Terus setelah itu tanggung jawab juga, komitmen juga sudah diungkapkan oleh Pak. Dari proses coaching tadi, secara alutsista, coaching sudah memenuhi alutsista sesuai ini. Ya, Pak. Kemudian untuk pertanyaan dan bagaimana responnya itu sudah dilakukan semuanya. Kemudian untuk prinsip apa yang kira-kira akan Ibu tambahkan lagi yang kurang? Gitu. Iya Pak. Tadi mendengarkan aktif ya Pak, itu sudah terlaksana dengan lancar, tetapi dalam pertanyaan berbobot saya masih kurang. Nanti ke depannya akan dikembangkan lebih banyak lagi pertanyaan berbobot sehingga nanti coach itu bisa lebih detail untuk menganalisa, lebih detail untuk langkah dan juga hal-hal lain yang bisa untuk memperlancar pelaksanaan. Itu aja Bu Yuni dari proses coaching ini. Saya harapkan besok kompetensi kita sebagai guru penggerak akan lebih baik lagi sehingga kita bisa meng-coach teman-teman yang lebih banyak lagi. Iya. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu Yuni. Iya, selamat siang Pak.